Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang teks eksposisi, namun mengacu pada kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer yang diperdengarkan ataupun dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai teks eksposisi, tepatnya yang mengacu pada kompetensi dasar 3.6, nantinya diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi dan mengidentifikasi unsur kebahasaan serta ragam lisan pada teks eksposisi tersebut. Bahasan yang pertama yakni tentang struktur teks eksposisi yang terdiri dari 4 bagian. Nah, keempat bagian yang membangun sebuah teks eksposisi yakni yang pertama ada judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Kedua, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu, apakah sepaham dengan si penulis ataupun tidak. Ketiga, argumentasi atau alasan. Nah, bagian ini memaparkan alasan yang biasanya disertai dengan bukti-bukti atau data valid, tidak jarang terdiri dari beberapa paragraf. Yang keempat, ada penegasan ulang atau yang biasa dikenal dengan istilah simpulan. Seperti yang kita ketahui, setiap teks itu pasti memiliki simpulan. Sama halnya dengan struktur teks eksposisi juga memiliki bagian ini. Nah, pengulangan tersebut dijelaskan berdasarkan argumen yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. Bahasan berikutnya tentang unsur kebahasaan teks eksposisi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ciri kebahasaan yang biasanya banyak ditemukan dalam sebuah teks eksposisi yakni antara lain banyak sekali terdapat pronomina, nomina, verba, dan konjungsi. Untuk pronomina sendiri yakni jenis kata yang menggantikan nomina ataupun frase nomina dan biasanya terbagi menjadi dua jenis yakni persona dan non-persona. Selanjutnya ada nomina. Untuk nomina merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak, sedangkan verba merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat, nah sedangkan nomina tadi berfungsi sebagai subjek. Selanjutnya ada konjungsi. Nah, konjungsi ini biasa dikenal dengan istilah kata penghubung ya. Contohnya yang biasa digunakan pada sebuah teks eksposisi yakni pada kenyataannya, kemudian lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. Nah, terakhir yang perlu kalian ketahui dalam proses penyusunan sebuah teks eksposisi yakni ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan disajikannya teks eksposisi. Ketiga, membuat kerangka karangan yakni kalian harus memenuhi struktur teks eksposisi. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan tersebut. Yang kelima, membuat simpulan. Berikut contoh eksposisi yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, jadi dapat kalian baca kembali. Jika terlalu cepat tayangannya, bisa kalian tekan tombol pause ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke kuis. Jadi setelah memahami materi yang sudah dipaparkan, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Nah, berdasarkan contoh teks eksposisi tadi, tentukan bagian-bagian yang membangun struktur teks eksposisi tersebut, lalu tuliskan jawaban disertai dengan bukti kalimat yang terdapat pada teks eksposisi tadi. Nah, kemudian, jangan lupa tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.